adik-adik, puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sebelum itu mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih ada. Kami masih beribadah Tuhan, bahkan kami masih menikmati setiap berkat-Mu. Semua hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu. Kami bawa setiap kerinduan hati kami. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian layak bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan satu pujian. Kita semua berterima kasih sebab sampai hari ini di penghujung akhir tahun ini Tuhan masih menyertai kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan pujian ini dari awal, katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami begitu bersyukur Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih melewati hari Natal Tuhan, kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami begitu bersyukur, kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu menyertai dan melindungi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Beri kami sukacita-Mu Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami selalu bersuka cita sebab kami tahu kami punya
sukacita dari Engkau. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau bersukacita, kita mau memuji nama Tuhan. Biarlah hari ini kita menyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan. Semua katakan sama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersyukur, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu berada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lebih semangat lagi adik-adik, kita katakan sama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersyukur, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami begitu berterima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur sebab Engkau menyertai melindungi kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Di penghujung akhir tahun ini Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit yang saat ini membara Tuhan. Kami begitu bersyukur punya Allah seperti Engkau, punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Tuhan, saat ini kami mau mendengar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah apa yang kami dengar kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah semakin hari hidup kami semakin sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kakak percaya dimanapun adik-adik berada pada saat ini dalam keadaan sehat, sukacita. Apalagi kita sedang di dalam momen Natal, saya percaya adik-adik dalam keadaan bahagia, happy. Kakak percaya bahwa kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada saat ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertolongan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana Tuhan telah menyertai kehidupan kami Tuhan, 1 tahun Tuhan bersama-sama dengan kami. Nafas yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru selalu ada dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami rindu mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar Tuhan, kami bisa menanamkannya di dalam hati kami. Dan bahkan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita saat ini masih ada di momen Natal, ya, karena kita saat ini masih ada di momen-momen acara Natal. Nah, saat ini kakak masih membawakan atau kita sama-sama belajar tentang Natal. Saya percaya, saya tahu adik-adik mungkin sudah mengerti dan tahu arti Natal, ya. Apa itu Natal? Kenapa kita bisa merayakan Natal? Apa sih tujuan Natal itu apa? Nah, saya percaya karena kita di momen-momen seperti ini, maka kakak belajar atau kita sama-sama untuk belajar apa itu tentang Natal atau apa itu tentang kasih Allah. Natal adalah berbicara tentang ketika Tuhan Yesus datang. Dia datang ke dunia, ya. Itulah sebabnya kita merayakan Natal. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, mungkin kita tidak merayakan yang namanya Natal. Tetapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, Dia punya tujuan yang baik, Dia punya tujuan yang mulia. Itulah sebabnya kita merayakan yang namanya Natal. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar satu kebenaran firman Tuhan di Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat yang cukup familiar. Ya, kita baca sekali lagi Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama dengan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita baca sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pertama-tama adik-adik, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana itu kasih Allah, bagaimana itu kebaikan Tuhan, kasih Allah yang besar yang Dia berikan kepada manusia. Kalau kita merayakan Natal ini, kakak sudah katakan tadi, karena Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia. Itu adalah salah satu kasih Allah. Nah, pada saat ini kakak kasih tema untuk kita di pembahasan kita adalah kasih Allah. Kita belajar apa itu kasih Allah. Kenapa dikatakan kasih itu begitu besar?
Kenapa dikatakan kasih Allah itu begitu sempurna, begitu mulia di dalam kehidupan manusia? Nah, kita belajar bagaimana itu kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah kepada manusia yang awalnya Allah itu sebagai raja. Allah itu yang berkuasa di seluruh bumi ini, alam semesta ini. Dia yang berkuasa. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Dia penuh kasih. Dia begitu mengasihi manusia. Satu-satunya jalan yang Tuhan lakukan adalah Dia datang ke dunia untuk menebus manusia. Itu kasih Allah yang pertama. Dia mengasihi kita. Dia datang ke dunia. Dia yang dulunya sebagai raja, Dia rela menderita sekarang. Untuk siapa? Untuk adik-adik, untuk kakak, untuk semua manusia. Dia menebus kita, Dia datang ke dunia. Dia rela melepaskan jubahnya sebagai raja. Dia menjadi manusia. Untuk apa? Supaya kita ini selamat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah begitu besar dalam kehidupan setiap orang. Dia mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya. Dia rela apa lagi? Dia rela dipukuli. Dia rela dicaci maki. Dia rela diludahi. Dan bahkan terakhir, Dia rela disalibkan. Disalibkan itu dipaku lagi. Ya, Dia dipaku, sakit, menderita. Tetapi karena Dia punya tujuan yang mulia, Dia mengasihi manusia, Dia rela melakukan itu semua. Apa tujuan Allah sampai Dia melakukan itu? Nah, kita belajar apa tujuan Allah sampai Dia datang ke dunia. Ya, habis itu Dia dicaci maki, Dia diludahi, dan segala macam yang dilakukan kepada Yesus. Apa tujuan Yesus selanjutnya? Atau apa tujuannya sampai Dia melakukan itu? Tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah supaya adik-adik, supaya kakak, supaya semua orang tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus datang dari surga turun ke bumi untuk menebus manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan. Jadi kita percaya Yesus, kita percaya kepadanya, maka kita akan selamat. Ya, ada yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan bagaimana kasih kita kepada sesama? Ya, kepada teman-teman kita di sekolah, kepada teman-teman kita yang ada di sekeliling rumah kita. Bagaimana kasih kita kepada orang tua kita? Bagaimana kasih kita kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita? Bagaimana kita bisa menghormati orang lain? Nah, sekarang yang dipertanyakan itu adalah diri kita sendiri, adik-adik. Bagaimana kasih kita? Kalau Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, nah sekarang kita, bagaimana kita menunjukkan kasih kita? Yang pertama, bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Itu yang pertama. Loh, kalau misalnya kita bertanya begini, cara saya untuk menunjukkan kasih saya kepada Tuhan Yesus itu gimana caranya? Nah, kakak beritahu. Yang pertama adalah cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita berdoa, atau kita tetap berdoa. Kasih yang pertama yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, yang pertama adalah kita membangun hubungan kita kepada Tuhan lewat doa. Ya, kita tetap berdoa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus membangun hubungan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kita harus lakukan. Supaya apa? Supaya Tuhan senang, supaya Tuhan tersenyum melihat setiap kita. Nah, kita harus melakukan itu. Kalau kita mau mengasihi Tuhan kita, mengasihi Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk kita, maka yang kita lakukan, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berdoa kepadanya. Kita harus takut kepada Tuhan Yesus. Kalau misalnya Tuhan Yesus mengajarkan untuk menolong, maka kita belajar untuk menolong orang, memberkati orang, membantu teman-teman kita yang dalam kesusahan.
ya, membantu teman-teman kita yang sedang dalam masalah. Ya, kita belajar untuk membantu mereka. Kita berdoa buat teman-teman kita, bisa. Ya, akhirnya ketika Tuhan Yesus melihat itu, dia pasti senang kepada kita, dia pasti tersenyum. Tuhan Yesus pasti senang melihat setiap kita kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekarang bagaimana kasih kita kepada sesama? Nah, sekarang yang kita tunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi sesama kita. Bagaimana caranya? Kalau misalnya kita mempertanyakan bagaimana cara saya untuk mengasihi sesama saya, mengasihi teman-teman saya di sekolah, mengasihi papa mama saya, mengasihi orang yang ada di sekeliling saya. Caranya adalah, cara kita mengasihi adalah ketika mereka butuh pertolongan, kita tolong mereka. Kita menunjukkan kasih. Kita berbuat baik kepada mereka. Jangan kita suka memukuli teman. Jangan kita suka membalas ketika orang lain atau ketika teman-teman kita sendiri memukuli kita. Tuhan Yesus ketika dipukuli, dia tidak pernah balas. Dia diludahi loh, dia tidak pernah balas. Apalagi dia disalibkan, dia tidak pernah balas. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang mulia. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita menunjukkan kasih kita juga. Seperti Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita. Yang pertama, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan kita. Kalau kita caranya menunjukkannya adalah ketika kita berdoa, ketika kita melakukan firman Tuhan, menjauhi larangan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita menunjukkan juga kasih kita kepada sesama kita, kepada teman-teman kita di sekolah, kepada semua orang. Ya, kita mengasihi, kita belajar untuk memberkati orang, membantu orang, ya, menasihati teman kita ketika berbuat salah. Itu semua adalah jenis-jenis kasih yang harus kita lakukan kepada teman-teman kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini di momen Natal seperti ini mengajarkan kita untuk kita mengerti bagaimana itu kasih Allah kepada kita. Tadi kakak sudah jelaskan bagaimana kasih Allah kepada manusia. Dia datang ke dunia, dia menebus manusia dari dosa, dia rela dipukuli, dia rela diludahi, dia rela dicaci maki, dan bahkan dia disalib, dia dipaku. Itu kasih Allah. Nah, sekarang adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan kita? Yang pertama adalah ketika kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua adalah ketika kita mengasihi sesama kita. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kakak juga belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Nah, sekarang kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya kasih Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau mati, Engkau datang Tuhan Yesus, Engkau dipukuli, Engkau disalibkan. Hanya demi kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami juga Tuhan untuk mengasihi Engkau, untuk selalu melakukan firman-Mu dan mengasihi sesama kami, untuk menolong sesama kami, memberkati sesama kami. Engkau memberkati adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, dimanapun mereka beribadah. Bila Engkau memberkati mereka, menyertai kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati sekolah mereka, kegiatan mereka Tuhan selalu turut campur tangan. Begitu juga orang tua mereka ya Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.